Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Pagi itu, kota masih diselimuti kabut tipis yang mengambang malas di atas aspal. Udara terasa lembab. Sisa hujan semalam masih meninggalkan bau tanah yang khas. Awan kelabu menggantung rendah, menandakan bahwa langit belum sepenuhnya selesai menangis. Jalanan perlahan mulai sibuk. Kendaraan lalu lalang, orang-orang bergegas dengan langkah cepat, dan suara klakson bersahutan di kejauhan. Namun, di sudut kecil yang tak banyak diperhatikan orang, ada seorang pria tua yang duduk diam di atas becaknya. Namanya Pak Rohim. Usianya sudah lebih dari 65 tahun. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, seolah setiap garisnya menyimpan cerita panjang tentang kehidupan yang tak selalu ramah. Tubuhnya kurus, tulang-tulang menonjol di balik baju lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Becaknya, yang sudah menemaninya lebih dari 2 dekade, tampak tua dan berkarat. Joknya sobek, catnya mengelupas, dan roda belakangnya sering goyah. Tapi bagi Pak Rohim, becak itu bukan sekadar alat mencari nafkah. Itu adalah saksi bisu perjuangannya, membesarkan Ano Kenania, yang kini entah di mana. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Pak Rohim sudah duduk di pangkalannya sejak matahari belum benar-benar muncul. Ia memilih mangkal di dekat taman kota, tak jauh dari pusat perbelanjaan dan kantor-kantor. Di tempat itu, ia berharap ada penumpang yang iba, atau setidaknya seseorang yang memilih naik becak karena ingin bernostalgia. Namun, waktu terus berjalan dan tak ada satupun orang yang menghampirinya. Orang-orang kini lebih suka naik ojek online, taksi, atau kendaraan pribadi. Becak seperti milik Pak Rohim hanya dianggap sebagai ornamen tua dari kota yang sedang bergerak menuju modernitas. Tapi meski begitu, Pak Rohim tak pernah menyerah. Ia tetap menunggu dengan sabar dan penuh harap. Dalam diam, ia berdoa, semoga ada satu saja penumpang hari ini. Cukup satu, agar ia bisa membeli beras dan sedikit lauk untuk makan malam nanti. Ia menatap langit. Awan semakin tebal, angin dingin meniup pelan, membuat tubuhnya menggigil. Ia menarik jaket tipisnya lebih rapat ke tubuh. Jaket itu pun sudah berlubang di sana-sini, tapi tetap ia pakai, karena hanya itu yang ia punya. Dari keyohan, ia melihat orang-orang lalu lalang, keluar masuk minimarket, sibuk dengan ponsel mereka. Tak ada yang melirik becaknya, tak ada yang bertanya tarif, bahkan sekadar menyapa pun tidak. Di sela waktu menunggu, sesekali ia memandang becaknya. Tangan tuanya menyeka bagian setang yang berdebu. Ia mencoba merapikan kursi penumpang yang mulai miring. Meski tak ada yang menumpang, ia tetap menjaga kebersihannya. Ia percaya, selama becaknya masih bisa jalan dan masih layak dinaiki, maka rezeki pasti akan datang. Tak perlu banyak, ia hanya ingin cukup. Ya, mungkin nanti siang ada ibu-ibu dari pasar yang minta diantar pulang, gumamnya pelan, mencoba menguatkan hati sendiri. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8:15. Sudah hampir 2 jam ia duduk, menunggu tanpa hasil. Perutnya mulai perih karena belum sempat sarapan. Uang di saku hanya cukup untuk membeli kopi sachet dan roti kecil yang tadi ia makan di emper toko. Tapi Pak Rohim tak mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan hari-hari seperti ini. Tiba-tiba, rintik hujan turun perlahan. Orang-orang mulai memakai jas hujan atau menaikkan tudung jaket. Pak Rohim buru-buru mengambil plastik bekas yang ia simpan di dalam kotak becaknya. Ia menutup bagian jok agar tidak basah. Sudah berkali-kali ia memperbaiki atap becaknya yang bocor. Tapi tetap saja, air selalu bisa menemukan jalan masuk. Ia duduk kembali, diam memandangi jalan yang basah. Lalu, dari kejauhan, ia melihat sosok wanita muda berjalan tertatih, memakai seragam polisi. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, dan langkahnya tidak stabil. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa wanita itu sedang menahan rasa sakit luar biasa. Tangannya memegang erat perut buncitnya, dan dari gerak-geriknya tampak jelas bahwa ia sedang dalam kontraksi. Wanita itu terlihat sangat panik.
seperti sedang berjuang antara kesadaran dan kepanikan. Pak Rohim langsung berdiri, matanya menatap lekat wajah perempuan itu. Ia tahu benar tatapan seperti itu tatapan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Tanpa diminta, Pak Rohim menghampiri dan menyapa lembut, "Ibu, Ibu butuh bantuan?" Perempuan itu hanya bisa mengangguk lemah. Saya mau melahirkan, Pak. Tolong, saya harus ke rumah sakit," katanya lirih sambil terisak. "Pak," Rohim tak menunggu jawaban lagi. Ia segera membuka plastik penutup becaknya, membantu perempuan itu duduk, dan memastikan ia nyaman. Dalam hatinya muncul rasa cemas. Rumah sakit terdekat cukup jauh. Jalanan pasti macet. Tapi ia tidak bisa membiarkan perempuan itu sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu mulai mengayuh becaknya, menembus hujan, melawan waktu. Ia tahu, kali ini bukan soal mencari penumpang. Ini soal menyelamatkan nyawa. Becak tua itu mulai bergerak perlahan, menembus rintik hujan yang kini mulai membesar. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan dan bangunan sekitar. Di atas bekok, seorang perempuan muda berseragam polisi duduk menahan sakit. Kedua tangannya mencengkeram pinggiran becak dengan gemetar. Napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya memucat, seperti kehilangan banyak tenaga. Sesekali ia menggigit bibir, mencoba menahan rasa nyeri yang kian menjadi-jadi. Perutnya sudah turun, mungkin sudah pecah, tapi ia terlalu lemah untuk bicara banyak. Waktu berjalan cepat, dan tubuhnya tak sanggup menunggu lama. Sementara itu, Pak Rohim, yang kini tampak lebih tua dari biasanya, mengayuh becaknya sekuat tenaga. Setiap kayuhan terasa berat. Becaknya yang sudah tua tak lagi ringan saat melaju. Di jalanan menanjak, ditambah lagi dengan bobot penumpang dan kondisi ban belakang yang sering melemah. Tapi Harriet seolah seluruh kekuatannya terkumpul dalam satu misi, membawa sang polwan sampai ke rumah sakit dengan selamat. Hujan semakin deras. Jalanan mulai dipenuhi genangan. Kendaraan saling berlomba mencari ruang, menciptakan kemacetan yang tak terhindarkan. Tapi Pak Rohim tak berhenti. Ia berbelok melewati gang kecil, lalu menembus trotoar sepi, mengambil jalur alternatif yang hanya diketahui oleh mereka yang terbiasa hidup di jalanan. Meski jalannya lebih sempit, setidaknya ia bisa menghindari lampu merah dan kemacetan panjang. Sesekali ia menoleh ke belakang, melihat keadaan si polwan. Wajah wanita itu semakin pucat, dan keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Mata Pak Rohim menangkap kekhawatiran mendalam. Bukan hanya sebagai tukang becak yang sedang mengantar penumpang, tapi sebagai manusia yang sedang bertanggung jawab atas dua nyawa sekaligus ibu dan anak yang belum lahir. Di salah satu pertigaan jalan, becaknya hampir diserempet oleh mobil yang melaju cepat. Pengemudi sempat membentaknya, tapi Pak Rohim tak menanggapi. Ia tetap fokus, matanya lurus ke depan, tangannya erat memegang setang, dan kakinya terus mengayuh tanpa henti. Saat hujan mulai membasahi seluruh tubuhnya, Pak Rohim justru menanggalkan jaket lusuhnya dan menyerahkannya ke penumpang. "Maaf Bu, tutupi perutnya, biar hangat," katanya pelan. Sang polwan mengangguk lemah. Tangan gemetar itu menyelimuti perutnya dengan jaket tipis yang lembab, tapi itu cukup membuatnya sedikit lebih tenang. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara panjang. Yang satu sedang berjuang menahan rasa sakit yang luar biasa. Yang satu lagi sedang berpacu dengan waktu, tenaga, dan hujan yang tak bersahabat. Sepanjang perjalanan, Pak Rohim mengandalkan naluri dan ingatannya. Ia tahu jalanan kota ini luar, dalam, bahkan tahu kapan lampu merah menyala di persimpangan tertentu. Semua dia manfaatkan untuk memangkas waktu. Sekian menit pun sangat berarti bagi seorang perempuan yang tengah berjuang melahirkan. Beberapa orang sempat memandang mereka. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang hanya melirik, lalu kembali pada kesibukannya sendiri. Di tengah keramaian itu, perjuangan dua orang asing ini berjalan diam-diam, nyaris tanpa saksi. Namun di dalamnya, sedang berlangsung salah satu bentuk kemanusiaan paling tulus yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk kota. Di tengah perjalanan, becaknya sempat tergelincir oleh genangan air yang licin. Pak Rohim hampir terjatuh, tapi dengan cepat ia menguasai keseimbangan. Ia memutar arah sedikit, mencari jalur yang lebih aman. Saat itulah, si polwan mengerang kesakitan lebih keras. Kepalanya menunduk, tubuhnya membungkuk ke depan, dan tangan kirinya mencengkeram bagian perut yang tampak semakin membesar. Pak Rohim tahu, waktunya tinggal sebentar lagi. "Gak apa-apa Bu, sabar ya, sedikit lagi. Rumah sakit tinggal beberapa blok lagi. Saya cepatkan," ucapnya pelan,
meski dirinya sendiri mulai kehabisan napas. Hujan semakin deras, seolah ikut cemas. Jalanan makin ramai. Tapi Pak Rohim tak berhenti. Aimet kayuhan, meski kakinya mulai nyeri dan dadanya sesak karena kelelahan. Usia tuanya tidak bisa dibohongi, tapi jiwanya hari itu seperti milik anak muda. Ia tidak lagi peduli pada dingin, tidak peduli pada rasa sakit di betis dan paha, tidak peduli pada pandangan orang-orang. Ia hanya ingin memastikan bahwa perempuan muda itu dan bayinya bisa selamat. Akhirnya, bangunan rumah sakit mulai terlihat dari kejauhan. Logo besar di atasnya tampak jelas meski hujan mengaburkan pandangan. Seolah mendapat tenaga tambahan, Pak Rohim kembali mengayuh dengan sisa-sisa tenaga terakhir. Nafasnya memburu, peluh bercampur air hujan menetes dari keningnya. Ia berbelok ke gerbang masuk, menerobos halaman rumah sakit, dan berhenti tepat di depan ruang instalasi bersalin. Dengan cepat, ia turun dan membantu membuka pintu becak. Beberapa petugas medis yang melihat langsung bergegas membawa tandu. Seng, Polwan nyaris tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, namun matanya masih sempat menatap Pak Rohim dan berkata lirih, "Terima kasih Pak." Pak Rohim hanya mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia menyeka wajahnya yang basah oleh hujan. Lalu melihat sosok perempuan muda itu didorong masuk ke dalam ruang bersalin. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sepanjang hari, Pak Rohim membiarkan tubuhnya lunglai, duduk bersandar di tembok rumah sakit dengan napas yang berat. Ia belum tahu apakah ia akan diberi imbalan. Ia tak tahu apakah perempuan itu akan mencarinya lagi. Tapi satu yang ia tahu, ia telah membawa 2 nyawa ke tempat yang seharusnya. Ia telah menjalankan tugasnya sebagai manusia, bukan sekadar tukang becak. Langit masih gelap, hujan belum juga reda. Tapi di hati Pak Rohim ada sedikit hangat yang perlahan tumbuh hangat, yang lahir dari rasa syukur. Karena hari itu, meski hanya sekali, becaknya kembali berarti. Hujan masih mengguyur pelataran rumah sakit. Rintiknya jatuh deras, membasahi lantai ubin dan dedaunan yang tertiup angin. Di sudut ruang tunggu yang berada tepat di luar ruang bersalin, Pak Rohim duduk sendirian. Ia menunduk lesu jaket lusunya. Sudah basah kuyup, celananya basah hingga ke lutut, dan tubuhnya menggigil karena kedinginan. Tapi bukan itu yang membuatnya terdiam begitu lama. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berat dari sekadar pakaian basah atau cuaca yang tidak bersahabat. Hatinya gelisah, pandangannya kosong. Sesekali menatap langit-langit rumah sakit yang putih dan sunyi. Di hadapannya, pintu ruang bersalin tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Tak ada petugas yang keluar membawa kabar. Hanya lampu kecil di atas pintu yang menyala, tanda bahwa proses persalinan sedang berlangsung. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Apakah perempuan itu sudah melahirkan? Apakah bayi yang dikandungnya selamat? Apakah ada komplikasi? Semua itu menjadi pertanyaan yang berputar-piutar di kepalanya, tanpa bisa dijawab siapapun. Pak Rohim menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang kelelahan. Namun, pikiran dan jiwanya masih terus berjaga. Bayangan wajah pucat si Polwan terus hadir dalam benaknya. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana perempuan muda itu menggigil menahan sakit, bagaimana tangannya gemetar saat memegang perutnya, dan bagaimana tatapan matanya memohon pertolongan. Saat itu, tak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia hanya bertindak. Ia hanya ingin membantu. Ia tak tahu siapa perempuan itu, dari mana asalnya, apakah ia punya keluarga atau tidak. Tapi saat melihatnya dalam kondisi genting, nalurinya sebagai manusia langsung mengambil alih. Tanpa tanya, tanpa syarat, tanpa ragu kini. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan itu usai, yang tersisa hanyalah penantian. Penantian yang sunyi, dingin, dan penuh harap. Ruang tunggu itu pun terasa terlalu sepi. Beberapa kursi kosong berjajar rapi, tak satu pun diisi selain dirinya. Dinding putih, jam dinding berdetak pelan, dan suara hujan dari luar menjadi satu-satunya teman. Ia menatap tangannya sendiri. Kuku-kukunya mulai membiru karena dingin. Telapak tangannya kasar, dipenuhi gurat-gurat waktu. Jari-jarinya kaku, masih pegal karena mengayuh becak sejauh itu tadi. Tapi ia tidak menyesal. Justru sebaliknya, ada perasaan tenang dalam hatinya. Sebuah ketulusan yang entah dari mana datangnya, menyelimuti dirinya di tengah kesepian. Beberapa kali perawat berlalu lalang di koridor, tapi tak satu pun berhenti padanya. Mereka sibuk dengan urusan medis, lalu masuk ke ruang lain,
membawa peralatan dan dokumen. Pak Rohim ingin bertanya, tapi ia ragu. Ia merasa seperti orang asing di tempat itu, bukan keluarga, bukan kerabat, bahkan namanya pun tidak dicatat. Ia hanya seseorang yang mengantarkan. Setelah itu, biasanya ia akan pergi begitu saja, tapi tidak kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia memandangi lantai yang mengilap, lalu pelan-pelan bersandar ke dinding. Lelah mulai terasa di seluruh tubuh. Namun, matanya tak mau tertutup. Ia merasa memiliki tanggung jawab. Meskipun, sebenarnya ia tidak diwajibkan untuk menunggu. Tapi, ia tidak bisa pergi sebelum tahu kabar perempuan itu. Ia merasa belum selesai. Hatinya berdoa, dalam diam. Ya Allah, selamatkanlah dia. Selamatkan juga anaknya. Kalau boleh aku meminta, jadikan perjuanganku hari ini tidak sia-sia. Beberapa menit kemudian, pintu ruang bersalin terbuka. Perawat keluar, berjalan cepat ke arah berlawanan. Pak Rohim berdiri refleks, tapi sang perawat tidak menyapanya, tidak membawa kabar. Ia hanya lewat begitu saja. Pak Rohim kembali duduk. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik seperti menit, setiap menit seperti jam. Di luar, langit mulai sedikit terang, hujan mulai reda, tapi hati Pak Rohim masih diliputi mendung. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada seseorang dari keluarga si Polwan datang, tapi tak ada siapapun. Perlahan, rasa sedih menyusup. Membayangkan, bagaimana jika perempuan itu tidak punya siapa-siapa? Bagaimana jika saat melahirkan ia sendirian, tak ada yang menunggu atau mendoakan? Bayangan itu membuat dadanya terasa sesak. Meskipun ia hanya tukang becak, ia tahu betapa pentingnya kehadiran orang terdekat di saat genting seperti itu. Setelah hampir 1 jam menunggu, seorang dokter keluar dari ruangan bersalin. Ia berbicara dengan perawat di sampingnya lalu berjalan melewati Pak Rohim. Dalam sekejap, Pak Rohim berdiri dan memberanikan diri bertanya, "Permisi dok, maaf, saya tadi mengantar ibu polisi yang sedang melahirkan. Apa kabarnya dok?" Dokter itu menoleh. Terlihat agak terkejut, karena seorang pria tua dengan pakaian basah kuyup masih berdiri di situ. "Bapak yang mengantar beliau tadi?" tanya sang dokter. Pak Rohim mengangguk pelan. Dokter itu tersenyum hangat. Ibu dan bayinya selamat. Persalinan berjalan lancar. Meskipun sempat kritis karena tekanan darahnya naik turun, tapi sekarang keduanya sudah dalam kondisi stabil. "Terima kasih Pak. Kalau bukan karena Bapak yang segera membawanya ke sini, mungkin hasilnya akan lain." "Minden, itu?" Dada Pak Rohim langsung terasa hangat. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam, lalu mengucap pelan, "Alhamdulillah." Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Tidak ada kalimat yang cukup untuk menggambarkan lega yang ia rasakan. Ia tidak meminta terima kasih, tidak mengharap penghargaan, cukup tahu bahwa keduanya selamat. Itu saja sudah lebih dari cukup. Hari itu, ia merasa hidupnya berarti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dibutuhkan. Pak Rohim kembali duduk, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan memejamkan mata sebentar. Meski lelah, tapi ada senyum kecil yang terselip di sudut bibirnya. Senyum yang sederhana, tapi mengandung makna mendalam, bahwa di tengah kerasnya hidup, masih ada kebaikan yang bisa dilakukan. Masih ada waktu untuk peduli, dan masih ada ruang bagi hati untuk tulus memberi, walau dengan tenaga yang tersisa. Beberapa jam telah berlalu sejak pintu ruang bersalin tertutup kembali. Matahari perlahan muncul di balik awan tipis, menciptakan cahaya hangat yang menembus sela-sela kaca jendela rumah sakit. Hujan sudah reda, meninggalkan genangan air yang mengkilat di pelataran parkir. Bau tanah basah masih terasa, menyatu dengan udara dingin yang kini mulai menghangat. Tapi di dalam ruang tunggu, Pak Rohim masih duduk tenang. Ia belum beranjak sedikit pun dari tempatnya semula. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi sorot matanya tetap menyiratkan kelelahan dan harapan yang belum sepenuhnya selesai. Ia tidak tahu, sudah berapa lama ia di sana? Mungkin 4 jam? Mungkin lebih. Ia tak sempat melihat jam. Waktu terasa tak penting ketika seluruh perhatiannya tertuju pada kabar. Seorang perempuan muda dan bayi yang baru saja ia antar dalam keadaan genting. Ia tidak mengenal namanya, tidak tahu alamat rumahnya, tidak tahu siapa keluarganya. Bahkan, ia tidak tahu pangkat atau jabatan si Polwan. Yang ia tahu, perempuan itu sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan ia menjadi satu-satunya orang yang kebetulan ada di sana pada waktu yang paling menentukan. Selama menunggu,
Beberapa orang datang dan pergi di ruang tunggu. Ada yang menjemput pasien, ada yang menanti kabar, dan ada pula yang terlihat sibuk dengan urusan administrasi. Tapi tak ada satupun yang menghampiri Pak Rohim atau mengenal siapa dia. Ia seperti bayangan di tengah keramaian hadir, tapi tak terlihat. Sesekali, petugas kebersihan lewat menyapunya dengan sopan. Ia hanya membalas dengan senyum kecil. Ia tak banyak bicara. Ia sadar, dirinya bukan siopo-siopa di tempat itu. Tak ada kartu pasien, tak ada catatan nama. Bahkan wajahnya pun mungkin tak dikenali oleh petugas rumah sakit. Ia hanya tukang becak tua yang mengantarkan seorang perempuan dalam keadaan darurat. Lalu dia menunggu di sudut ruang tanpa banyak bicara. Perlahan, tubuhnya mulai terasa pegal. Tulang-tulang tuanya mulai protes karena terlalu lama duduk tanpa sandaran. Tapi ia bertahan. Ia tak ingin pergi sebelum tahu bahwa semuanya benar-benar baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar dari ruang bersalin. Di tangannya ada map medis, dan di wajahnya tergambar ekspresi lega. Ia melihat Pak Rohim yang duduk di bangku panjang, lalu menghampirinya. "Bapak, tadi yang mengantar Ibu Maya ya?" tanya sang perawat sambil duduk di sebelahnya. Pak Rohim sedikit terkejut mendengar nama itu. Akhirnya, ia tahu nama perempuan itu Maya. "Iya Bu, saya cuma kebetulan lewat. Dia minta tolong," jawab Pak Rohim pelan. Perawat itu tersenyum. "Alhamdulillah Pak, bayinya laki-laki. Lahir dengan selamat. Ibunya juga sudah mulai sadar. Barusan dia nanya ke kami, siapa bapak yang bawa dia ke sini?" Pak Rohim menunduk, lalu tersenyum samar. "Saya cuma tukang becak Bu, nggak penting nama saya siapa. Yang penting mereka selamat." Perawat itu terdiam sejenak, terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan di depan matanya. Ia lalu bangkit. "Kalau begitu, nanti saya sampaikan ke keluarganya, ya Pak." Pak Rohim mengangguk pelan. Tapi dalam hati, ia merasa tidak perlu diberitahukan lebih lanjut. Ia tak mencari pengakuan. Ia tak berharap pujian. Bahkan, ia sempat berpikir untuk segera pamit dan pulang. Baginya, tugasnya sudah selesai. Tapi saat ia berdiri dan bersiap untuk pergi, seorang pria muda berseragam dinas polisi datang tergesa-gesa. Dari raut wajah dan gerak tubuhnya, tampak jelas bahwa ia panik dan cemas. Ketika melihat perawat yang tadi bicara dengan Pak Rohim, ia langsung mendekat. "Maaf Bu, saya suami Ibu Maya. Saya barusan sampai. Gimana kondisi istri saya dan anak saya?" tanyanya cepat. Perawat itu langsung menenangkan. "Alhamdulillah Pak, keduanya selamat. Ibu Maya sekarang sedang istirahat. Bayinya laki-laki. Bapak lihat nanti setelah observasi." Wajah sang suami langsung berubah lega. Tapi kemudian ia menoleh ke arah Pak Rohim yang masih berdiri di samping dan bertanya kepada sang perawat, "Apa beliau yang bawa istri saya ke sini?" Sang perawat mengangguk sambil tersenyum. "Iya Pak, kalau bukan karena beliau, mungkin semuanya akan terlambat." Tanpa ragu, pria muda itu langsung menghampiri Pak Rohim dan menjabat tangannya erat. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih karena sudah menyelamatkan istri dan anak saya. Saya benar-benar berutang nyawa pada Bapak," ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Pak Rohim hanya menunduk pelan. "Saya cuma bantu Pak. Kebetulan saja lewat, dan saya juga punya anak perempuan. Jadi waktu lihat istri Bapak begitu, saya nggak tega." "Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa?" tanya pria muda itu. "Rohim, Pak. Saya biasa mangkal di dekat taman kota," jawabnya singkat. Pria itu mengangguk, mencatat dalam hati. Ia tak ingin nama itu hilang begitu saja. Di balik tubuh renta dan becak tua itu, ada keberanian dan ketulusan yang tak bisa dibalas dengan kata-kata. Ia lalu berkata dengan penuh hormat, "Pak Rohim, tolong tunggu sebentar ya. Saya akan temui keluarga sebentar. Setelah itu, saya ingin bicara lebih lanjut dengan Bapak." Pak Rohim mengangguk lagi. Tapi dalam hati, ia mulai bingung. Terbiasa dihargai seperti ini. Biasanya, kalau ia selesai mengantar penumpang, ia langsung pergi begitu saja. Hari ini, berbeda. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan yang mengguncang hatinya diam-diam. Mungkin inilah pertama kalinya dalam hidup ia merasa dilihat, dianggap penting, dan didengarkan. Beberapa saat kemudian, ia kembali duduk di bangku panjang, menunggu seperti sebelumnya. Tapi kali ini bukan karena cemas, bukan karena ketakutan. Ia menunggu dengan tenang, karena ia tahu
Meski ia hanya seorang tukang becak tua yang nyaris dilupakan zaman, hari ini ia telah melakukan sesuatu yang sangat berarti. Langit pagi mulai beranjak cerah. Kabut tipis yang semula menyelimuti pelataran rumah sakit perlahan tersingkap oleh hangatnya sinar matahari. Di bangku panjang ruang tunggu, Pak Rohim masih menanti. Kali ini dengan dada yang sedikit lebih lapang. Meski tubuh tuanya terasa semakin letih, ia tahu waktu sudah cukup siang. Dan ia seharusnya sudah kembali ke pangkalan becaknya. Tapi entah kenapa, hatinya meminta untuk menunggu sebentar lagi. Ada rasa yang belum tuntas. Mungkin karena ucapan terima kasih pria muda berseragam polisi tadi masih terngiang di telinganya. Ucapan yang terdengar tulus. Berbeda dari basi-basi yang biasa ia temui di jalanan, beberapa menit kemudian, pria muda itu kembali datang. Kali ini tidak sendiri, di sampingnya seorang wanita tua berjalan dengan langkah perlahan. Rambutnya beruban sebagian dan wajahnya mencerminkan pengalaman hidup yang panjang. Wajah wanita itu tampak tegang. Matanya sedikit sembab, tapi ada sinar ketenangan di baliknya. Pak Rohim bangkit perlahan, lalu menunduk memberi salam sopan. Pria muda itu memperkenalkan, "Pak Rohim, ini ibu mertua saya, ibunya Maya." Wanita itu tersenyum, meski matanya masih berkaca. Ia menggenggam tangan Pak Rohim dengan kedua tangannya, seolah sedang memegang sesuatu yang amat berharga. "Pak, saya tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Bapak. Kalau saja tidak ada Bapak, mungkin saya sudah kehilangan anak saya, dan cucu saya tidak pernah melihat dunia ini." Ucap wanita itu dengan suara pelan, namun penuh makna. Pak Rohim hanya menggeleng pelan. "Saya cuma menolong, Bu. Waktu itu, saya juga nggak mikir panjang. Hati saya saja yang nggak tega lihat anak ibu kesakitan di pinggir jalan." Pria muda itu menimpali. "Tapi niat baik Bapak itu bukan hal kecil. Di dunia sekarang ini, orang baik seperti Bapak sangat langka, dan kami merasa sangat beruntung. Karena hari itu, Bapak memilih berhenti." Pak Rohim tersenyum kecil. Sungguh, ia tak terbiasa menerima pujian seperti ini. Biasanya, hidupnya diwarnai ucapan keras, penolakan, atau bahkan tatapan sinis dari orang-orang yang menganggap tukang becak seperti dirinya tak punya nilai apa-apa. Kemudian, pria itu menyodorkan sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya, terlihat setumpuk uang yang cukup tebal, terikat rapi dengan pita kecil. "Pak Rohim," katanya dengan sungguh-sungguh, "kami ingin memberikan ini sebagai bentuk terima kasih kami. Kami tahu, ini tidak akan pernah cukup membayar apa yang sudah Bapak lakukan. Tapi setidaknya, ini bisa membantu kehidupan Bapak, walau sedikit." Pak Rohim terdiam. Matanya menatap amplop itu cukup lama. Ada pergulatan dalam dirinya, antara rasa haru, canggung, dan harga diri yang selama ini ia jaga dalam diam. Ia bukan orang yang mudah menerima pemberian, apalagi dalam jumlah besar. Tapi kali ini berbeda. Uang itu bukan sekadar materi. Itu adalah simbol dari penghargaan, simbol dari pengakuan bahwa keberadaannya untuk pertama kalinya benar-benar dihargai. Dengan perlahan, Pak Rohim menerima amplop itu. Ia memeluknya di dada, lalu berkata pelan, "Terima kasih Nak, Ibu. Saya bukan orang kaya, tapi hari ini saya merasa seperti orang paling beruntung di dunia." Wanita tua itu tersenyum, lalu merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kotak kecil beludru merah. Ia membukanya, lalu mengambil sebuah kalung emas mungil dengan liontin berbentuk bintang. Ia menyerahkan benda itu ke Pak Rohim. "Ini milik almarhum suami saya. Dulu dia polisi juga. Liontin ini kami simpan sebagai kenang-kenangan. Tapi sekarang, saya rasa Bapak yang pantas memilikinya," ujarnya. Pak Rohim terbelalak. Ia ingin menolak, tapi wanita itu menatapnya penuh keteguhan. "Pak, jangan ditolak. Ini bukan sekadar benda. Ini bentuk penghargaan keluarga kami pada Bapak. Kalau Bapak tidak mau menyimpannya untuk diri Bapak, simpanlah untuk cucu Bapak nanti." Agar dia tahu, kakeknya pernah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Pak Rohim menerima kalung itu. Ia menatap liontin kecil berbentuk bintang itu lama sekali. Di matanya mulai terlihat bening air mata yang tertahan. Si Yoktari, ia tidak menangis, tapi suara hatinya sangat riuh. Ia tidak pernah menyangka tindakan sederhana yang ia lakukan mengayuh becaknya di tengah malam untuk menyelamatkan seorang perempuan berakhir dengan penghormatan seperti ini. Beberapa detik kemudian, suasana menjadi hening. Hanya AC dan langkah kaki perawat yang sesekali terdengar. Pak Rohim lalu berkata lirih,
Saya tidak punya anak lagi di rumah. Istri saya sudah meninggal 10 tahun lalu. Anak saya merantau, lama nggak pulang. Tapi hari ini, saya merasa seperti punya keluarga lagi. Mereka semua terdiam. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan suasana hati mereka saat itu. Hanya pandangan mata yang saling menguatkan dan rasa syukur yang tak terucap dengan kata-kata tak lama. Kemudian, Pak Rohim pamit pulang. Ia mengayuh becaknya pelan, menyusuri jalanan yang kini sudah ramai. Tapi kali ini, kayuhannya terasa lebih ringan. Meski tubuhnya letih, hatinya seperti melayang. Di dalam sakunya, amplop pemberian keluarga Maya terjaga rapi. Dan di dada bajunya, tergantung sebuah liontin kecil berbentuk bintang yang berkilau. Terkena sinar pagi, dan di sepanjang perjalanan pulang itu, ia terus tersenyum. Bukan karena uang, bukan karena hadiah, tapi karena hari ini, hidupnya yang sederhana akhirnya diingat, dihargai, dan dikenang. Bukan sebagai tukang becak tua di sudut kota, melainkan sebagai manusia yang telah menyelamatkan 2 nyawa dengan 1 kayuhan becak. Pagi itu, langit tampak bersih, cerah, dan begitu tenang. Burung-burung beterbangan rendah, seolah ikut menyambut datangnya hari yang penuh harapan. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, rumah-rumah petak berjajar dengan atap seng dan dinding kayu yang sudah termakan waktu. Di salah satu sudutnya, terdapat sebuah kontrakan tua berwarna pudar, tempat di mana Pak Rohim tinggal selama hampir 20 tahun terakhir. Rumah itu sempit, atapnya bocor di musim hujan, lantainya beralas semen kasar, dan kamar mandinya berada di luar. Tapi selama ini, bagi Pak Rohim, tempat itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak pernah banyak menuntut. Yang penting ada tempat berteduh, cukup makan, dan becaknya tidak dicuri. Itu sudah ia syukuri. Namun pagi itu berbeda. Ada suara mobil berhenti di depan gang. Tidak biasanya kendaraan masuk ke daerah itu, apalagi sebuah mobil mewah berwarna hitam. Dengan kaca gelap, warga sekitar pun melongok dari balik pintu. Penasaran, dari dalam mobil, keluar pria muda berseragam polisi yang 2 hari lalu menghampiri Pak Rohim di rumah sakit. Kali ini, ia datang dengan senyum ramah dan membawa sesuatu di tangannya, sebuah map besar dan sebuah tas jinjing. Pak Rohim yang saat itu tengah membersihkan becaknya, langsung menghentikan aktivitasnya. Ia menyambut tamunya dengan penuh tanya. "Loh nak, kok kemari?" Pria itu tersenyum dan menjawab pelan. "Maaf Pak, saya datang bukan untuk merepotkan, tapi untuk membawa kabar baik." Wajah Pak Rohim mengernyit, tapi ia tetap mempersilakan masuk ke dalam rumah kontrakannya. Mereka duduk di kursi plastik reyot yang satu kakinya diganjal batu. Di meja, hanya ada air putih dan setoples kecil berisi kerupuk yang sudah melempem. Pria muda itu membuka map yang ia bawa. Ia menunjukkan selembar sertifikat tanah dan rumah dengan nama pemilik terbaru, Rohim bin Saiman. Ia lalu menyerahkan kunci rumah berukuran mungil dalam gantungan logam berbentuk rumah kecil. "Pak, mulai hari ini, rumah ini bukan lagi milik orang lain, tapi milik Bapak sendiri. Rumah permanen, 1 lantai, ada 2 kamar tidur, kamar mandi dalam, dan dapur yang layak. Lokasinya tidak jauh dari sini, tapi cukup tenang dan aman. Kami lunasi semuanya, bahkan air dan listrik pun sudah tersambung." Pak Rohim tertegun. Tangannya gemetar saat memegang kunci dan sertifikat itu. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya menatap lekat kertas itu, seolah tak percaya bahwa namanya tertulis di sana. Selama ini, rumah hanya ada dalam mimpinya. Mimpi itu ada di depan mata. "Pak, ini bukan hadiah, ini bentuk terima kasih kami atas apa yang Bapak lakukan. Tanpa Bapak, istri dan anak saya mungkin tidak akan ada di dunia ini. Kami ingin hidup Bapak lebih layak, dan kami ingin memastikan bahwa Bapak tidak lagi harus mengayuh becak saat hujan deras turun." Lanjut pria muda itu. Suaranya mulai bergetar. Pak Rohim menghela napas panjang. Ia mencoba menahan air mata, tapi butiran bening itu jatuh juga di pipinya yang keriput. Ia mengusapnya cepat-cepat, malu terlihat menangis. "Terima kasih nak, saya nggak tahu harus bicara apa. Hidup saya ini sudah lama saya anggap cukup. Tapi ternyata Tuhan masih kasih saya kejutan di usia setua ini." Pria muda itu membuka tas jinjing yang dibawanya. Di dalamnya ada beberapa pakaian baru, sebuah ponsel sederhana, serta sejumlah perlengkapan pribadi. "Kami juga titip ini, Pak, untuk Bapak pakai sehari-hari. Kalau ada apa-apa atau butuh bantuan,
Bapak tinggal telepon saya langsung, nomor saya sudah saya simpan di ponsel itu. Pak Rohim hanya mengangguk pelan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa harunya. Ia memandangi semua itu dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, terbit rasa hangat yang lama tak ia rasakan. Rusa dihargai. Rasa dianggap ada. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan mulai berkerumun. Mereka menyapa, lalu bertanya-tanya. Dan saat tahu bahwa Pak Rohim diberi rumah dan bantuan oleh keluarga polisi yang ia tolong, banyak dari mereka yang tak kuasa menyembunyikan kekaguman. Pak Rohim, hebat, ya, bantu orang sekali. Dapat balasan berkali-kali lipat, ucap salah satu tetangga. Namun Pak Rohim hanya tersenyum. Saya bantu bukan karena mau dibalas. Saya bantu karena hati saya bilang begitu. Sore harinya, mobil itu kembali datang. Kali ini, untuk mengantar Pak Rohim ke rumah barunya. Beberapa tetangga ikut melepas kepergian lelaki tua itu dengan pelukan dan doa. Becaknya tidak ia bawa. Ia titipkan kepada tetangga sebelah. Barangkali bisa digunakan orang lain yang lebih membutuhkan. Saat tiba di rumah barunya, Pak Rohim hampir tak percaya. Bangunannya kokoh, cat temboknya bersih, dan ada taman kecil di depan teras. Di dalam rumah, suasananya sejuk dan bersih. Kamar tidurnya berisi ranjang nyaman, lemari sederhana, dan jendela yang menghadap ke arah matahari terbit. Pak Rohim berjalan perlahan ke tengah ruangan, lalu duduk di atas karpet baru yang harum. Ayah Menenggara menatap lenggit-lenggit rumah barunya, dan di saat itu juga, air mata haru kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan atau rasa kekurangan, melainkan karena sebuah rasa syukur yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa punya tempat yang benar-benar miliknya sendiri. Tempat yang tidak ia sewa, tempat yang tidak akan diusir orang, tempat yang bisa ia sebut rumah dengan penuh bangga. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur baru, Pak Rohim menatap lenggit-lenggit dan berbisik pelan, "Ya Allah, ternyata engkau masih mendengar doa orang seperti saya." Dan di luar jendela, bulan menggantung tenang di langit, menyaksikan seorang lelaki tua yang akhirnya mendapatkan bagian kecil dari kebahagiaan yang dulu tak pernah ia minta, tapi Tuhan titipkan sebagai balasan dari satu kayuhan becak yang penuh. Kikusen, waktu berlalu seperti aliran sungai yang terus mengalir tanpa henti. Musim berganti, dan kehidupan pun berjalan dengan caranya sendiri. Namun ada satu hal yang tetap tak berubah. Kenangan tentang kebaikan yang tulus, yang lahir dari hati paling dalam. Sudah 3 bulan sejak peristiwa luar biasa itu terjadi. Sejak Pak Rohim menyelamatkan seorang ibu muda berseragam polisi yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Sejak ia mengayuh becaknya dengan sisa tenaga, demi membawa sang ibu ke rumah sakit, tepat waktu, hingga nyawa ibu dan bayi dalam kandungannya bisa diselamatkan. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup seorang tukang becak tua yang selama puluhan tahun hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Lelaki yang tak punya banyak, tapi punya hati sebesar langit. Dan kebaikan itu, tanpa ia sangka, membawa berkah yang begitu besar ke dalam hidupnya. Di rumah barunya yang sederhana, namun layak, Pak Rohim kini menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia tak lagi harus mengayuh becak berkeliling kota, lagi tidur dengan kekhawatiran atap bocor atau dinding lapuk. Ia bangun pagi, menyiram tanaman di halaman kecilnya, lalu duduk di teras sambil menyeruput kopi hangat dan membaca koran bekas yang ia ambil dari warung sebelah. Tak jarang, ia diajak oleh tetangga baru yang penasaran dan ingin mengenalnya lebih dekat. Pak Rohim tak pernah merasa asing. Dengan senyum ramahnya yang khas, ia selalu menyambut siapapun dengan tangan terbuka. Di ruang tengah rumahnya, tergantung sebuah bingkai foto besar. Dalam foto itu, tampak Pak Rohim berdiri di samping pasangan muda si Polwan yang ia tolong, dan suaminya, yang juga seorang polisi. Di antara mereka, terlihat bayi mungil yang dibalut kain biru, tertidur tenang dalam pelukan ibunya. Di bawah foto itu tertulis kalimat sederhana, "Terima kasih, pahlawan kami." Foto itu bukan sekadar hiasan, tapi pengingat akan satu peristiwa yang mengubah jalan hidup 3 orang dari latar belakang yang sangat berbeda. Seorang tukang becak tua, seorang polisi muda, dan seorang ibu pejuang kehidupan. Setiap bulan, keluarga polisi itu selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi Pak Rohim. Mereka membawakan makanan, sembako, dan kadang hanya sekadar duduk bercerita. Bagi mereka,
Pak Rohim bukan sekadar penolong, ia sudah menjadi bagian dari keluarga. Bahkan, anak mereka diberi nama Tengah Rohim, sebagai penghormatan dan pengingat seumur hidup akan pria berhati emas yang telah menjadi jembatan antara hidup dan mati hari ini. Seperti biasa, mobil hitam itu kembali berhenti di depan rumah. Sang ibu turun sambil menggendong bayinya yang kini sudah bisa tersenyum dan berceloteh. Ia melangkah cepat ke arah Pak Rohim yang tengah menyapu halaman. "Pak Rohim," sapanya lembut, "kami datang lagi. Nih, si kecil kangen sama kakek Rohim." Pak Rohim tersenyum lebar. Ia segera menghampiri, lalu mengulurkan tangan menerima bayi mungil itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat sang bayi dan mengayunnya pelan dalam pelukan. "Wah, tambah berat ya, makin sehat kamu nak." Bayi itu tertawa, seolah paham bahwa ia sedang berada dalam pelukan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya, meski ia belum mampu mengingatnya. Di teras rumah, mereka duduk bersama. Sang ayah bercerita tentang pekerjaannya, sang ibu tentang keseharian menjadi ibu rumah tangga, sekaligus anggota kepolisian. Dan Pak Rohim hanya mendengarkan dengan senyum hangat. Sesekali, ia memberi nasihat ringan, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. "Pak Rohim," ujar sang ayah kemudian, "kami ingin ajak Bapak tinggal bersama kami. Di rumah kami ada kamar kosong. Kami ingin Bapak nggak sendirian. Kami yang Bapak seperti orang tua kami sendiri." Namun Pak Rohim hanya menggeleng pelan. Ia tersenyum, lalu menepuk bahu pria muda itu. "Terima kasih nak, tapi di sini saja saya sudah sangat bersyukur. Bapak ini sudah terlalu tua untuk pindah-pindah. Lagi pula, saya nggak sendiri kok. Saya punya kalian semua, dan itu sudah lebih dari cukup." Mereka semua terdiam sejenak, hening, tapi penuh makna. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma wangi dari bunga melati yang tumbuh di sudut halaman. Daun-daun menari ringan, seolah ikut menyampaikan pesan bahwa kebahagiaan itu sederhana. Ketika kita dihargai, dicintai, dan tak lagi merasa sendiri. Menjelang maghrib, keluarga itu berpamitan pulang. Tapi sebelum masuk ke mobil, sang ibu kembali, menghampiri Pak Rohim dan menggenggam tangannya erat. "Pak, jika suatu hari nanti, anak kami tumbuh besar dan bertanya siapa orang yang menyelamatkan hidupnya, kami akan bilang, dialah Pak Rohim, sang tukang becak yang lebih mulia dari 1000 pejabat." Pak Rohim tak mampu berkata apa-apa. Hanya senyum haru dan air mata yang menjawab. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, langit memerah indah. Di halaman rumah kecil itu, berdiri seorang lelaki tua dengan mata yang basah, tapi hati yang lapang. Ia tahu, hidupnya tak sia-sia. Ia tahu, kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya kembali. Malam tiba, bintang mulai bermunculan di langit. Di dalam rumah itu, Pak Rohim menyalakan lampu, lalu duduk di kursinya sambil memandangi foto yang tergantung di dinding. Di sana, ia melihat senyumnya sendiri, senyum yang tulus, yang kini menjadi bagian dari cerita kehidupan orang lain. Sebuah kisah sederhana, tapi penuh makna, tentang becak tua, tentang seorang ibu yang nyaris kehilangan nyawanya, dan tentang sebuah keajaiban yang muncul dari ketulusan hati. Dan begitulah hidup. Kadang, kita tak tahu kapan perbuatan kecil yang kita lakukan akan mengubah takdir. Tapi, satu hal yang pasti, kebaikan tak akan pernah sia-sia.